Luka lama itu belum pulih benar dari hati keluarga Vina. Air mata sang ibunda kembali tumpah saat harus mengingat kembali peristiwa tragis yang dialami sang putri. Hal serupa juga dirasakan ayah dari Muhammad Rizky, Rudiana, yang juga jadi korban atas kekejaman geng motor. Bahkan ayah Eki yang merupakan anggota polisi juga tak tinggal diam untuk mengungkap kasus pembunuhan sang putra. Bagi keluarga, waktu 8 tahun itu belum cukup untuk menutup luka atas kepergian Vina dan Eki. Apalagi 3 pelaku pembunuhan masih menghirup udara bebas. Saya mohon kepada seluruh warga negara Indonesia agar jangan membuat kami lebih sakit. Eki adalah anak kandung kami yang mana menjadi korban daripada kelompok-kelompok yang kejam. Saya tidak diam, saya terus berupaya dan bekerja sama dengan Reskrim. Selama 8 tahun saya berupaya untuk sabar, dan saya mohon agar seluruh Indonesia bisa mendoakan anak saya supaya tenang, dan juga bisa mendoakan supaya pelakunya bisa segera terungkap. Sementara kuasa hukum terpidana kasus pembunuhan Vina dan Muhammad Rizky atau Eki menyebut banyak kejanggalan dalam kasus ini. Kejanggalan terjadi sejak awal penanganan, penetapan tersangka, persidangan, hingga kasus ini diambil alih oleh Polda Jawa Barat. Menurut kuasa hukum, salah satu kejanggalan yang mencolok adalah pada fakta hasil visum di Rumah Sakit Gunung Jati, hasil otopsi di Rumah Sakit Losarang Bayangkara Indramayu, dan hasil bunyi tuntutan jaksa dalam persidangan. Kami semua punya keyakinan bukan terdakwa yang ada di dalamnya, bukan pelakunya. Ada salah tangkap atau gimana? Kalau kami yakin bukan pelakunya, silahkan dianalogikan sendiri, disimpulkan sendiri. Dari tuntutan dan hasil visum aja sudah sangat jauh berbeda. Faktanya dalam tuntutan korban meninggal karena tusukan di dada, di dan perut. Tetapi dari hasil visum maupun otopsi tidak ada luka akibat tusukan benda tajam. Fakta kedua, pakaian yang dikenakan korban yang dijembreng di persidangan itu masih utuh ya Pak. Tidak ada bekas bolong tusukan samurai yang disebut di dalam tuntutan samurai pendek dan samurai panjang. Sementara itu, Kompolnas mendorong Polda Jawa Barat untuk segera menangkap 3 orang yang telah ditetapkan sebagai buron sejak 8 tahun lalu dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Kompolnas juga meminta Polri segera merespon terkait penyampaian kuasa hukum terpidana soal adanya dugaan penanganan polisi yang tidak sesuai prosedur. Menurut Kompolnas, hal ini perlu dilakukan agar penanganan kasus pembunuhan Vina bisa transparan. Mendorong Polda agar segera sungguh-sungguh sesuai dengan prosedur dan SOP untuk bisa menemukan dan menangkap, agar ketidakpastian ada hal-hal yang selama ini terkesan seolah-olah ditutup-tutupi agar segera bisa dituntaskan. Apa yang dimaksud kuasa hukum terpidana pada saat ini seolah-olah ada yang unprosedural, tentu ini kita dorong Polda sepatutnya bisa merespon apabila ada hal-hal yang dianggap unprosedural. Polda Jawa Barat telah merilis 3 pelaku pembunuhan Vina dan Eki. Ketiganya yaitu Andi, Dani, dan Peggy alias Perong. Meski belum diketahui identitas ketiganya, asli atau bukan, Polda Jabar juga menggambarkan ciri-ciri ketiga DPO. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, 3 pelaku pembunuhan Vina dan Eki kini belum juga tertangkap. Sejumlah kejanggalan pun dikemukakan dari salah satu kuasa hukum terpidana. Di antaranya adalah hasil visum hingga tuntutan jaksa di persidangan yang digelar secara tertutup. Lalu bagaimana kasus ini sebenarnya bergulir? Apakah benar ada kesalahan prosedur yang dilakukan oleh polisi? Dan apa sebenarnya penyebab Vina dan Eki ini meninggal? Kita akan bahas dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir di studio. Sudah ada anggota Kompolnas, ada Pak Yusuf Warshim, dan juga ada psikolog forensik Bung Reza Indragiri Amril. Selamat pagi, Assalamualaikum Bapak-Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dan juga nanti kita terhubung dengan sambungan Zoom melalui
sambungan Zoom kuasa hukum terpidana, salah satu terpidana ini ada Bu Titin Priyalanti, dan kami juga terus mencoba sebenarnya menghubungi dari pihak kuasa hukum korban, yakni dari kuasa hukum korban Vina, namun sampai saat ini belum bersedia. Selamat pagi, Assalamualaikum Bu Titin. Assalamualaikum, selamat pagi Mbak. Ya, di sini ada Bung Reza, kemudian juga ada Pak Yusuf Warsim juga ya, Bu Titin ya. Ya. Ya, saya ke. Selamat pagi Pak Reza, selamat pagi Pak Yusuf. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya langsung ke Bu Titin. Bu Titin, ini kan kalau tadi di paket sebelumnya Anda mengatakan memang ada ketidaksesuaian antara di persidangan kemudian hasil visum. Mengapa Anda sebut demikian, Bu Titin? Disebut demikian karena saya hanya bicara fakta persidangan, Mbak. Di persidangan itu tuntutan jaksa itu meninggalnya korban karena tusukan tusukan samurai pendek di perut. Sedangkan dalam hasil visum tidak ditemukan tusukan benda tajam. Begitu juga hasil otopsi meninggalnya itu karena patah tulang tengkorak belakang. Jadi dari tuntutan hasil visum aja sudah berbeda jauh, Mbak. Jadi ada ketidaksesuaian antara hasil visum dan juga tuntutan jaksa menurut Anda, Bu Titin? Ya, bunyi kematiannya sangat beda jauh. Termasuk juga dalam proses persidangan, apa yang menurut Anda yang janggal dalam hal ini? Dalam proses persidangan terungkap keterangan saksi Liga Akbar alias Awod yang merupakan teman dekat Eki dan malam itu sedang bersama Eki sampai pukul 21.15. 21.15 masih bersama Eki. Anggota Polsek Talun menemukan 2 orang korban di depan di flyover itu pada pukul 20 mendapat informasi. Kalau durasi waktunya 21.15 kemudian ditemukan pukul 22 berarti hanya 45 menit. Sedangkan kronologis dalam tuntutan jaksa korban saat itu sedang melintas di Jalan Perjuangan. Kemudian diteriaki oleh terdakwa yang sedang kumpul di warung Budining, woi woi woi, kemudian dikejar ke flyover Talun, di situ dipukuli, dianiaya, setelah itu dibawa lagi ke depan SMP 11 di belakang showroom, kemudian di belakang showroom ada kebun, dipukuli lagi, ditusuk di bagian perut, di bagian dada, kemudian diperkosa. Korban beramai-ramai, setelah itu dibawa lagi ke Polsek Talun, dianggap seolah-olah terjadi kecelakaan. Jarak di flyover Talun kemudian dianggap sebagai kecelakaan. Jarak antara SMP 11, lokasi yang versi jaksa itu di kebun belakang showroom, dengan flyover di dekat Polsek Talun itu sekitar 1 kilo, Mbak, 1 kilo ini. Dengan kondisi jalan yang ramai. Kemudian dari 45 menit dilakukan oleh 11 orang, kalau sekarang disebutkan DPO, apakah mungkin waktunya dengan tindakan seperti itu? Dan kemudian dari hasil persidangan juga diungkapkan petugas yang menemukan pertama kali korban tergeletak di flyover Talun itu, darah hanya berada di bawah tubuh korban. Darah Vina ada di genangan darahnya, Eki ada genangan darah di bawah tubuh korban. Kemudian ditemukan serpihan daging di tiang PJU. Logikanya, kalau misalnya itu mayat korban itu sempat dibawa, ada dong darah yang bercecer. Jadi darah itu hanya ditemukan di bagian bawah tubuh korban keduanya. Dan ada daging, serpihan daging di tiang PJU. Ada garis di median jalan itu warna motor yang menempel di median jalan. Itu, Mbak. Jadi itu hasil persidangan yang terungkap. Jadi menurut Anda kalau dari fakta sebenarnya keterangan dari Polsek Talun kah atau dari Polres? Polsek Talun kan kecelakaan tunggal, Mbak. Kemudian itu peristiwanya tanggal 27, tanggal 29 orang tua korban mendatangi Polsek Talun, melihatlah kondisi motor.
saat itu dia melihat kondisi motor yang masih utuh, insting dia sebagai polisi ini bukan kecelakaan tunggal, tapi pembunuhan ya. Pada tanggal 31 berdasar insting itu dia menelusuri. Di persidangan saya tanyakan kenapa Bapak punya keyakinan seperti itu? Kok bukan kecelakaan tunggal tapi pembunuhan? Karena 1 bulan sebelumnya anak saya pernah berkonflik dengan temannya. Bahasanya begitu, Mbak. Itu bahasa yang dikeluarkan dalam persidangan. Pada tanggal 31 jam 14 dia menelusuri jalur itu mendekatilah SMP 11. Di depan SMP 11, dekat tikungan SMP 11, dia ketemu dengan Dede dan Aep. Dede dan Aep itu bukan warga sekitar. Alamatnya lengkap, 1 orang Gunung Jati, 1 orang Bekasi. Dalam BAP itu ada alamatnya. Dari Dede dan Aep itu dia memperlihatkan foto nih, ada nggak yang dikejar malam ini? Ada nggak kejar-kejaran? Dede dan Aep bilang, iya, nanti kalau ciri-cirinya. Dia menyebutkan ciri-cirinya. Begini potongan rambutnya di BAP ya Mbak. Potongan rambutnya, belahan poninya, terus bentuk wajahnya, itu disebutkan. Setelah disebutkan ya sudah kalau misalnya ini nanti kabari orang tua korban, memberikanlah nomor telepon itu kepada Dede dan Aep. Itu yang terungkap di persidangan. Kemudian 3 jam setelahnya pada pukul 17 tanggal 31 itu ditelepon, Pak, orang-orang yang ngejar motor anak Bapak sekarang sedang ngumpul di depan SMP 11. Saya bersama anggota saya mendatangi tempat tersebut, kemudian melakukan penangkapan. Itu yang terungkap di persidangan. Saat itu hakim bertanya, apakah dilengkapi dengan surat penangkapan? Tidak, hanya komunikasi lisan. Saya ingat betul bahasnya, kan itu saya catat, tidak hanya komunikasi lisan. Jadi itu Mbak, yang terungkap di persidangan. Saya hanya akan ngomong fakta persidangan Mbak. Tapi mohon maaf, latar belakang Dede dan Aep ini, mereka kan bukan orang situ Mbak. Di depan Gang Bakti 2 yang disebutkan Warung Bu Nining itu posisinya ada di dalam gang loh. 60 meter menuju jalan raya. Dede dan Aep itu bukan warga sekitar yang bekerja di samping Gang Bakti. Itu ada cucian motor. Beberapa minggu sebelumnya, kedua anak itu kan bukan warga sekitar, membawa perempuan, digerebeklah sama anak-anak yang suka nongkrong di situ. Karena kan mereka warga sekitar, Mbak, yang 7 orang itu warga sekitar. Diusirlah. Jadi latar belakangnya konfliknya seperti itu. Tapi Dede dan Aep sampai putusan tidak pernah bisa dihadirkan. Saya sudah memohonkan beberapa kali. Alasannya tidak bisa dihadirkan? Sulit dicari. Oh, sulit dicari. Termasuk juga informasinya selama proses persidangan ini berlangsung secara tertutup, betul Bu Titin? Dari awal tertutup, bukan hanya pada proses peradilan anak. Dari awal persidangan itu tertutup kecuali pada pembacaan dakwaan, tuntutan, dan putusan. Seluruhnya tertutup. Itulah sebabnya saya tidak, banyak rekan media juga tidak bisa melihat apa yang terjadi di persidangan. Sebetulnya setiap keluar sidang, saya selalu menyatakan fakta-fakta yang terjadi di persidangan. Saya sebutkan barang bukti itu yang disodorkan tidak bolong. Kalau misalnya jejak digitalnya ada, karena saya nggak main media sosial, Mbak. Jejak digitalnya ada, teman-teman pasti bisa ngecek. Wajah para pelaku yang babak belur itu 2017 sudah beredar, Mbak. Sudah beredar, 2017 sudah beredar, 2016 sudah beredar. Karena peristiwanya di 2016 sudah beredar. Akhir itu sudah beredar. Tapi saya orang kampung, orang Cirebon, orang desa gitu, yang tentu saja sehebat apapun saya mengkomunikasikan ini, termasuk ke media, media lokal tuh sepertinya tidak didengar waktu itu, gitu. Karena saya betul-betul ini salah tangkap, itu bahasa salah tangkap. Sudah saya komunikasikan sejak 2017. Saya masih punya file-filenya, gitu. Termasuk saya melakukan upaya kelaporan ke Komnas HAM, ke Propam Polda Jabar, semua filenya ada, Mbak. Tanggal berapa saya datang ke sana, ke Komisi Yudisial, saya lakukan itu. Pak Yusuf, bagaimana ini soal penyelidikan dan juga penyidikan kasus ini? Kan kita menjadi atensi kembali ya setelah 8 tahun begitu dari keterangan Bu Titin, begitu proses persidangan dilakukan secara tertutup, bahkan saksi tidak dihadirkan. Alasan penyebab kematian juga ada perbedaan begitu di antara hasil visum dan juga tuntutan jaksa. Apa yang bisa Anda kemukakan soal ini? Terima kasih. Apabila berdasarkan belum tertangkapnya pelaku lain atau tersangka,
sebenarnya kan kasusnya belum selesai. Meskipun kita sendiri tentu harus berpatokan kepada putusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap sepanjang itu tidak ada lagi putusan lain. Nah, putusan berkekuatan tetap ini kan sudah memvonis 8 pelaku terbukti bersalah, yang satu usia anak divonis 8 tahun, yang lainnya 7 pelaku itu divonis seumur hidup. Nah, ini harus kita pedomani dulu. Kan ini sistem peradilan pidana. Hasil pekerjaan penyidikan polisi itu dijadikan dakwaan oleh jaksa penuntut umum. Nah, tentu ada petunjuk-petunjuk jaksa yang paling utama ini pidana atau bukan. Nah, kalau kaitannya dengan apa yang disampaikan oleh kuasa hukum terpidana Ibu Titin tadi kan meyakini itu kecelakaan. Tapi kan ini proses penyidikannya, pemberkasannya di jaksa penuntut umum itu sudah P21, sehingga jaksa penuntut umum berwenang untuk mengajukan ke pengadilan, dan pengadilan sendiri sudah memvonis. Dan itu sudah berjenjang. Ada pengadilan negeri Cirebon, ada pengadilan tinggi, ada kasasi di Mahkamah Agung, dan itu menguatkan putusan pengadilan negeri bahwa 8 terpidana ini sudah bersalah gitu. Artinya ini harus kita pedomani dulu. Itu. Kasusnya belum selesai, iya. Karena masih ada tersangka, 3 tersangka yang belum tertangkap. Nah, kami sudah meminta klarifikasi ke Polda Jabar, tentu hasilnya kan harus komprehensif, nanti kita lihat. Nah, apapun terkait dengan penyidikan, ini sudah selesai. Yang terhadap 8 pelaku, yang 3-nya masih dalam daftar pencarian orang. Ini yang harus dituntaskan. Apakah nanti setelah tertangkap ada novum yang bisa menjelaskan lagi lebih jelas lagi kasus ini seperti apa? Ya itu di luar putusan pengadilan yang sudah ingkrah ini. Nah, nanti kita tunggu saja. Hanya kita tentu Kompolnas mendorong dengan sungguh-sungguh secara prosedur, secara SOP, 3 tersangka ini segera bisa ditangkap. Agar apakah nanti tertangkap ini memang mereka pelakunya, berarti kan putusan itu semakin lengkap, atau ada bukti lain, nah itu kita tunggu saja. Terlepas apa yang disampaikan oleh Ibu Titin selaku kuasa hukum, ada seolah-olah unprocedural, ya kami dorong sepatutnya Polda bisa merespon ini. Nah, tapi kan ini penyidikannya sudah selesai. Ya. Ketika penyidikannya itu sudah selesai, apakah nanti ada upaya hukum lain? Ya itu kan pengadilan yang memutuskan. Misalnya, apakah Ibu Titin beserta tim kuasa hukum lain mengajukan upaya hukum PK misalnya seperti itu bisa saja dilakukan. Tapi terkait dengan penyidikan, kami sendiri nanti akan bertanya kepada Polda Jabar, SOP pada saat kasus itu ditangani pertama sekali di Polresta Cirebon itu, sehingga apa yang disampaikan oleh Ibu Titin ada seolah-olah kecelakaan yang dimaksud oleh Polsek, nanti kita lihat. Nah, tapi ini ya yang juga menjadi tanda tanya saya, karena ada perubahan dari kecelakaan tunggal menjadi pembunuhan dan pemerkosaan. Ya itu kalau antara kecelakaan dan pembunuhan kan yang satu bukan pidana, kalau kecelakaan tunggal. Yang pembunuhan kan pidana. Ini kan sudah proses penyelidikan dan penyidikan. Nah, barang bukti-buktinya kan sudah dikumpulkan. Kenapa mereka itu tersangka? Tentu berdasarkan minimal 2 alat bukti. Nah, apakah ada yang tidak sesuai dengan SOP? Nanti kita lihat bagaimana proses perjalanan penyidikannya pada waktu itu sampai dilimpahkan ke Polda Jabar. Nanti kita lihat. Nah, tapi dalam proses itu kita sudah lihat tidak ada pengajuan pra-peradilan. Nah, ini kan berjalan saja berarti kan, berjalan saja. Nah, di luar kewenangan penyidikan misalnya terkait dengan bagaimana sidangnya, apakah tertutup dan bukan, tentu itu kami tidak bisa memberikan komentar karena itu sudah wilayah peradilan. Termasuk juga ada perbedaan antara bukti visum dan juga tuntutan dari jaksa. Ya itu sekali lagi kan materi penyidikan. Di dalam penyidikan untuk pembuktian itu ketika di pengadilan jaksa mendalilkan 8 pelaku ini bersalah melakukan pembunuhan berencana. Dalilnya itu kan harus dibuktikan. Bukti-bukti itu kan tidak hanya berdasarkan visum. Ada keterangan saksi, keterangan ahli. Nah,
bagaimana bagi kuasa hukum terdakwa yang pada waktu itu mendalilkan tidak bersalah? Apa bukti-buktinya tidak bersalahnya? Kan semuanya itu sudah dibuktikan di dalam pengadilan. Nah, tentu ini sekali lagi bagaimana proses peradilan itu berjalan pada waktu itu ya, ini tentu kami tidak bisa berkomentar. Hanya pada saat hasil penyidikan itu sudah dijadikan dakwahan, artinya sudah P21. Ya. Kerja penyidikan sudah selesai. Nah, hanya sekali lagi kami sebagai pengawas eksternal, karena masih ada daftar pencarian orang 3 tersangka ini, maka kasus ini belum selesai, bukan diusut kembali, tapi diselesaikan secara tuntas hingga tertangkapnya 3 tersangka ini. Nah itu. Termasuk juga mengapa kemudian juga informasi yang dirilis begitu belum ada foto begitu. Nah itu tentu nanti menjadi bagian pertanyaan untuk kami mintakan klarifikasi terkait dengan soal apakah ada sketsa atau tidak di dalam pencarian orang itu nanti kita tanyakan. Bung Reza, dari analisa Anda begini, sebenarnya 3 DPO ini benar ada atau tidak sebenarnya? Pasca menyaksikan atau mendengar resensi tentang film Vina itu, ada 3 isu yang menjadi kemudian perbincangan publik dan warganet. Satu, ini merupakan pembunuhan terhadap almarhumah Vina. Ini merupakan ruda paksa terhadap almarhumah Vina. Dan juga ada 3 orang yang berstatus sebagai DPO. Tapi setelah menyimak apa yang tadi disampaikan oleh penasihat hukum terpidana, dulu terdakwa, maka menurut saya kasus hukum ini kembali ke titik nol. Mengapa Anda sebut kembali ke titik nol? Ya, kita uji satu persatu ya. Terkait dengan anggapan bahwa almarhumah Vina sudah menjadi korban kejahatan seksual. Dalam salah satu forum diskusi, dan saya berkesempatan berbincang dengan Dirkrimum Polda Jabar saat ini, saya pertanyakan itu. Kalau memang almarhumah Vina sudah dijahati secara seksual, faktanya ini tidak diangkat sebagai kasus hukum sama sekali. Persidangan itu bukan persidangan menyangkut perkosaan, tapi persidangan menyangkut pembunuhan. Jadi nol. Anggapan bahwa sudah terjadi perkosaan, sekali lagi faktanya tidak diangkat sebagai masalah hukum sama sekali. Jadi kita lebih punya alasan untuk mengatakan nol peristiwa itu terkait dengan kejahatan seksual itu. Seandainya memang terjadi, saya prihatin dan saya berharap pelaku kalau memang ada dihukum seberat-beratnya karena sudah melakukan kejahatan secara seksual. Namun apa boleh buat? Faktanya proses hukum tidak mengangkat masalah ini sama sekali. Itu satu. Isu yang kedua tentang pembunuhannya. Tadi kalau saya simak apa yang dikatakan oleh penasihat hukum, saya malah bertanya lagi, pembunuhannya di mana? Saya khawatir bahwa proses hukum, terutama di tingkat kepolisian, terhadap kasus ini sangat atau terlalu mengandalkan pada pengakuan atau keterangan. Dalam sekian banyak kasus, saya acap kali mengkritisi proses penegakan hukum yang terlalu mengandalkan pengakuan, keterangan, kesaksian, atau apapun sebutannya itu. Kenapa? Karena pengakuan, keterangan, kesaksian, dan seterusnya sangat mengandalkan daya ingat manusia. Daya ingat manusia itu rentan mengalami fragmentasi, artinya terpecah di sana, terpecah di sini, sampai kemudian hilang sama sekali. Dan juga rentan mengalami distorsi, belok kanan, belok kiri. Baik berdasarkan keinginan yang bersangkutan, dengan kesadarannya, dia mengubah-ubah keterangannya, atau karena manipulasi atau rekayasa dari luar. Baik itu berupa intimidasi, iming-iming, atau lainnya. Nah, Anda melihat ada faktor eksternal itu? Indikasi itu tampaknya ada. Dari apa yang disampaikan oleh Bu Titin tadi, indikasi itu ada. Contoh, bagaimana kemudian ada orang yang ditangkap tanpa melewati prosedur. Ya. Itu saja sudah memunculkan efek intimidatif terhadap orang yang ditangkap tersebut. Tidak ada surat penangkapan? Tidak ada surat. Efek intimidatif sudah barang tentu secara manusiawi orang yang diamankan oleh otoritas penegakan hukum pasti ingin sesegera mungkin keluar dari situasi itu. Tapi ketika dia merasa sudah terintimidasi, ya dia boleh jadi akan takluk. Dan ketika dia takluk, tadi saya katakan, ingatannya bisa akan terfragmentasi, ingatannya akan bisa terdistorsi. Baik dari diri dia sendiri maupun dari efek luar. Nah, demikian pula terkait dengan perbedaan antara hasil visum, otopsi atau visum dan isi tuntutan. Jaksa. Walaupun Pak Yusuf selaku komisioner Kompolnas berulang kali saya simak tadi mengatakan penyidikan sudah selesai. Justru saya punya ekspektasi
Dengan adanya informasi semacam ini, sepatutnya otoritas terkait, entah itu Propam Mabes Polri, entah itu Kompolnas, usut kembali ke titik hulu tentang proses penyelidikan dan penyidikannya. Jadi betapapun ini sudah dinyatakan P21 oleh kejaksaan, tapi inilah kesempatan untuk melakukan pengusutan kembali sejak awal. Kenapa saya katakan demikian? Tapi bisa nggak? Kan udah 8 tahun gitu loh. Maksudnya sudah banyak fakta. Ada PK, ada peninjauan kembali. Sebuah langkah luar biasa memang. Dan butuh kebesaran hati dari semua pihak untuk mengakui seandainya ada hal yang harus dikoreksi. Oke. Kalau tidak, ini miscarriage of justice. Alias sebuah proses penegakan hukum yang sesat. Yang akan bisa menyapu bersih seluruh otoritas penegakan hukum. Mulai dari kepolisian, kejaksaan, sampai Mahkamah Agung. Saya berharap tidak se-ekstrim itu. Tetapi dengan menyimak apa yang dikemukakan oleh penasihat hukum, dan ini sudah memunculkan tudingan-tudingan kesana kemari, kabar-kabar burung yang tidak jelas, maka sudah barang tentu seluruh otoritas penegakan hukum harus mau membuka kembali apa yang sudah mereka kerjakan untuk kepentingan keadilan itu kembali. Mau tidak mau, karena memang sudah menjadi terlalu perhatian banyak. Publik. Karena kalau tidak, sekali lagi akan terkesan sebagai miscarriage of justice pada setiap tahap pidananya. Anda melihat ada apa ya tadi Anda sebutkan itu, termasuk juga ada kesan menutupi kalau misalkan tadi Anda mengatakan kasus pemerkosaan itu tidak kembali menjadi diangkat begitu. Tapi kenapa kemudian berbanding terbalik dengan proses persidangan yang dilakukan secara tertutup? Hari ini kita berterima kasih sudah ada representasi negara yaitu Kompolnas yang berbicara tentang kasus ini. Karena tadi saya gunakan kosakata miscarriage of justice. Bukan police misconduct. Kalau police misconduct jelas ini urusan beliau. Tapi karena saya berbicara tentang miscarriage of justice, berarti seluruh mata rantai penegakan hukum, maka sudah barang tentu Kompas TV perlu menghadirkan representasi dari kejaksaan atau komisi kejaksaan dan representasi dari Mahkamah Agung atau komisi yudisial untuk juga memberikan tanggapan mereka terhadap kasus yang sudah berkobar-kobar sedemikian rupa dan tampaknya memunculkan tanda tanya atau bahkan tanda silang di sana-sini. Nah, sudah seluruh otoritas penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana kita harus ikut cawe-cawe dalam kasus ini. Termasuk juga seharusnya Komisi Kejaksaan juga memberikan keterangan soal kasus ini juga. Tadi saya katakan begitu kan. Seluruh baik itu komisi kepolisian nasional, komisi kejaksaan, komisi yudisial perlu disimak apa tanggapan mereka tentang pemberitaan atau bahkan kesan miscarriage of justice sedemikian rupa. Kompolnas bagaimana melihat kalau misalkan dikatakan disebutkan oleh Bung Reza mengatakan ada miscarriage of justice di situ? Kesannya. Respon Anda? Kompolnas kan sebagai pengawas ya, jadi dalam pantauan dan penilaian kita belum arah ke sana. Ini yang pasti kami kembali kepada. Kenapa belum arah ke sana? Posisi kasusnya ini dulu. Kita tetap harus berpedoman kepada putusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap itu dulu. Kecuali nanti ada kecuali ada upaya hukum lain yang bisa mengoreksi putusan itu. Kalau upaya hukum kan berarti ada novum. Di polisi juga ada dikenal novum. Misalnya kasus sudah di SP3 bisa dibuka kembali apabila novum. Tapi ini sekali lagi prosesnya sudah di pengadilan. Terlepas dari ada SOP yang tidak sesuai, biar kita nanti kan sudah mintakan klarifikasi ini. Karena kan pada waktu itu dalam proses berjalannya ada pengaduan ke Propam. Bagaimana tindak lanjut pengaduan di Propam itu? Nanti kita lihat, kalau memang sudah ada hasil tindak lanjut Propam itu, apakah hasil pemeriksaan Propam itu ada terkait dengan materi penyidikan yang berjalan atau tidak? Kalau tidak terkait ya berarti pembuktian di dalam proses penyidikannya ya berjalan biasa-biasa saja. Sekali lagi kan ini kan kasus pidana. Di dalam pidana itu kan kebenaran material yang akan dicari. Nah, proses itu tidak hanya selesai pada penyidikan. Apabila ada penyidikan yang belum lengkap, unsur-unsurnya belum jelas untuk menentukan bahwa ini unsurnya bisa dibuktikan atau tidak, ada koordinasi saat berkas itu dilimpahkan ke jaksa penuntut. Saya boleh bertanya ke Pak Yusuf. Pak Yusuf, sepanjang yang Kompolnas ketahui, apakah laporan ke Propam itu sudah diproses? Iya. Itulah yang kami kan sebagai pengawas tentu ada prosedurnya. Ya. Itu sudah kita mintakan klarifikasi. Sementara ini itu kita masih menunggu. Bagaimana berarti belum ada penjelasan dari belum. Kita masih menunggu secara resmi. Secara resmi. Sementara ini yang bisa kita kumpulkan data yang berkembang baik dari seandainya hukum.
Seandainya ternyata Propam sudah bekerja atau akan bekerja dan hasil kerja mereka menyimpulkan tidak ada yang keliru pada aspek penyidikan dan penyelidikan, apa posisi Kompolnas? Ya terkait dengan pengaduan ke Propam itu